Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Primal Vernia, inilah kabar Sumatera. Sebuah video yang memperlihatkan perjuangan seorang guru yang hendak mengajar di Kabupaten Padang Lawas Utara viral di media sosial TikTok. Untuk bisa mengajar di sekolah, sang guru harus menempuh perjalanan sekitar 80 km dengan kondisi jalanan yang ekstrim. Beginilah keseharian Damayanti Siregar, seorang pengajar di Sekolah Dasar Negeri Nahula Julu. Letak sekolahnya yang berada di pelosok membuatnya harus menempuh jalanan dengan kondisi yang menantang. Setiap hari ia harus menempuh perjalanan hingga 80 km pulang pergi. Rute menuju ke sekolahnya biasa ia tempuh dalam waktu 1,5 jam dalam kondisi normal. Apabila hujan, ia harus rela menempuh perjalanan hingga 2 jam lamanya. Saat ini Ibu Guru Yanti terpaksa harus menempuh perjalanan sejauh itu karena ia tidak lagi mendapat tempat tinggal di Desa Nahula Julu. Desa Nahula Julu sendiri terletak di Kecamatan Dolok Sigompulan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dua remaja perempuan menjadi korban kejahatan seksual dengan pelaku sang ayah tiri. Seorang di antaranya kini dalam kondisi mengandung. Pria ini pelaku kejahatan seksual dengan korban dua anak tirinya yang masih remaja berusia 14 dan 16 tahun. Mirisnya, seorang di antaranya kini dalam kondisi hamil. Kawan ini senyum atau gimana nih? Kasus ini terungkap setelah dua korban mengadu ke tantenya, lalu melapor ke Polsek Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Minimal 5 tahun. Kejahatan seksual tersebut telah terjadi sejak tahun 2018 silam. Agar tak mengadu, pelaku memberikan uang jajan. Melanggar semuanya, jadi ditentukan dengan ancaman pidana. Akibat yang ditimbulkan satu di antara korban dalam hal ini hasil tes swabnya menyatakan positif. Korban masih pelajar. Ketahuannya Pak? Ketahuan dari tantenya yang menerima aduan maupun permasalahan daripada si korban tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Seorang nelayan ditangkap usai menjadi kurir 18 kg sabu di perairan Sei Apung, Sumatera Utara senilai belasan miliar rupiah. Diketahui komplotan tersebut sudah 3 kali hilir mudik di perairan Selat Malaka menjemput narkoba dari Malaysia. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menangkap AH, seorang nelayan yang menjadi kurir narkoba di perairan Desa Sei Apung, Kecamatan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tak berkutik usai polisi membongkar 18 kg sabu dan 9.000 butir lebih ekstasi dari dalam bak ikan. Penangkapan pelaku berdasarkan pengembangan dari salah seorang bandar narkoba asal Kabupaten Asahan yang masih dalam proses menjalani hukuman di penjara. Beberapa teman pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menjelaskan pelaku bersama komplotannya sudah 3 kali hilir mudik di perairan Selat Malaka menjemput narkoba dari Malaysia. Total keseluruhan narkoba mencapai belasan miliar rupiah. Sejauh ini yang kita tangkap, kita baru memastikan bahwa dia itu kurir. Tapi yang masih DPO kita belum tahu pendalamannya, apakah dia yang pemilik barangnya atau dia sebagai kurir. Upah sementara dia belum tahu karena ini kebetulan penangkapan dia tertangkap. Jadi itu janjinya itu dia akan mendapatkan upah, tapi dia tidak tahu berapa jumlah. Si Asral. Kini pelaku diancam hukuman seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia
disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Mahkamah Konstitusi hampir merampungkan uji materi gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu bagaimana putusan sistem pemilu? Apakah proporsional tertutup atau terbuka? Berikut kabarnya. Mahkamah Konstitusi saat ini masuk tahapan penyerahan kesimpulan pihak-pihak terkait gugatan uji materi sistem proporsional terbuka. Hakim nantinya menggelar rapat permusyawaratan termasuk soal putusan atas uji materi. Itu semuanya diminta menyerahkan kesimpulan. Nanti di tanggal 31 Mei, gitu kan. Nah, artinya setelah penyerahan kesimpulan ini kan berarti semua pihak, para pihak ini sudah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan proses persidangan yang dilalui sebelumnya. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acara baru akan mulai membahas perkara itu. Tentu majelis hakim akan membahas termasuk mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim. Nah, bagaimana nanti atau berapa lama, nah itu tergantung juga pada dinamika di dalam rapat permusyawaratan hakim, gitu kan. Kalau itu sudah selesai, baru putusan sudah siap, baru nanti diagendakan pengucapan putusan. Sistem pemilu kembali disorot di tengah isu kebocoran putusan MK. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki menilai saat ini tidak tepat dilakukan perubahan sistem pemilu. Namun, Jimli juga mengkritik kondisi partai politik. Sebetulnya setiap periode kita sah saja untuk mengevaluasi, tapi yang jadi masalah, apa sudah tepat kalau putusannya diubah sekarang? Menurut saya tidak. Karena terbuka tertutupnya itu harus dilihat dulu konteks sistem kepartaian. Partai kita sekarang ini semua tertutup. Oke? Pertama tertutup, tergantung siapa ketua umumnya, ditopang oleh budaya feodal dalam politik, terutama di internal. Nah, itu menyebabkan partai politik itu jadi dinasti. Ya kan? Ketua umumnya gampang sekali ganti anaknya. Nanti kalau anaknya ganti lagi jadi cucunya. Sedangkan menentukan nomor urut, menentukan capres, menentukan cagup, cawali kota, semuanya cuma satu orang. Berarti partai yang ada sekarang ini tertutup. Tidak ada internal demokrasi. Bagaimana dibayangkan partai menjadi instrumen demokrasi kebangsaan? Opsi sistem pemilu tertutup juga dimungkinkan, namun kondisi partai politik harus terbuka. Cuma syaratnya, oke, kita bikin tertutup untuk memperkuat pelembagaan politik, modernisasi partai, tapi syaratnya dia mesti terbuka, modern. Jadi internal demokrasi ada, misalnya penentuan caleg, itu nggak ditentukan satu orang. Ada misalnya preliminary election, pemilihan internal. Nah, baru dari situ orang dapat nomor. Menentukan capres, cagup, itu harus ada mekanisme internal dulu. Misalnya konvensi, gitu loh. Nah, ini semua harus diatur menjadi kebijakan yang terpadu melalui revisi
undang-undang, bila perlu menggunakan metode omnibus. Semua undang-undang yang saling berkaitan diperbaiki. Jadi nggak satu-satu, ngerusak. Saat ini sistem pemilu menganut proporsional terbuka. Surat suara menampilkan data lengkap yaitu logo parpol, nama caleg, foto dan nomor urut. Sedangkan dalam sistem tertutup, surat suara hanya menampilkan logo parpol tanpa nama kader. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah kegiatan kandidat calon presiden terus menarik perhatian publik. Di Jakarta, Anies Baswedan mengomentari tentang cawe-cawe presiden di pemilu. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Ganjar bertemu dengan pengusaha muda dari HIPMI. Kandidat calon presiden Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di DPP Nasdem Selasa kemarin. Pertemuan Anies ini dihadiri langsung oleh petinggi-petinggi 3 partai pengusungnya dan berlangsung tertutup selama kurang lebih 4 jam. Pertemuan ini untuk menyikapi sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dalam pemilu 2024. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Sementara itu di Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Halal Bihalal bersama Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Jawa Tengah. Ganjar mendorong HIPMI untuk mampu menjadi penggerak program ekonomi pesantren atau Ekotren yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah. Program terbaru digerakkan oleh HIPMI Jateng itu dengan meresmikan HIPMI di pondok pesantren. HIPMI ini bekerja sama dengan mahasiswa di perguruan tinggi, sekarang nyiapin di pondok pesantren. Ini Pak Wagub sudah menyiapkan dulu, bagus programnya, Ekotren gitu, ekonomi di pondok pesantren kita gerakan, dan kalau hari ini mereka bisa berdampingan bekerja sama dengan HIPMI, tentu banyak pelajaran yang bisa didapat. Ya mental sebagai pengusaha, ya belajar pembukuan, ya yang belajar fungsi-fungsi manajerial, sehingga kita harapkan nanti muncul pemuda-pemuda yang lebih banyak untuk menjadi entrepreneur. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara pembukaan pengusaha baru dan perempuan pengusaha di Kota Depok, Jawa Barat. Sandi mengungkapkan Depok memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan UMKM kreatif. Depok ini adalah kota yang memiliki posisi sangat strategis karena Depok ini juga akan meningkatkan posisinya sebagai kota kreatif. Ini yang harapannya bisa kita dorong ke depan. Skalanya bukan lagi skala nasional, tapi kita harus bicara skala internasional. Dalam kesempatan ini, Sandi juga menyatakan belum memastikan akan berlabuh di partai mana setelah mundur dari Gerindra. Dari Depok, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ratusan UMKM mengikuti pelatihan produk olahan perikanan di Kronjo, Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh sahabat Sandiaga Uno. Sementara wanita relawan Ganjar memberikan pelatihan dan bantuan alat untuk UMKM Pantai Muara Gata di Pangandaran, Jawa Barat. Nanti ada celebek. Ratusan pelaku UMKM mengikuti pelatihan produk olahan perikanan di Kronjo, Kabupaten Tangerang. Acara yang diselenggarakan oleh sahabat Sandiaga Uno ini agar pelaku UMKM dan juga pegiat ekonomi kreatif dapat mempunyai penghasilan tambahan. Di samping itu, tujuan acara ini sebagai ajang silaturahmi dan juga membantu UMKM dalam memberikan pelatihan dan juga memasarkan produk unggulannya. Relawan Sandi berharap acara seperti ini dapat dilakukan secara berjangka karena banyak manfaat bagi masyarakat. Di samping itu berharap Sandiaga Uno dapat maju sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Yang ketiga, pelatihan.
Wanita relawan Ganjar kali ini memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di Pantai Muara Kata, Pangandaran, Jawa Barat. Relawan memberikan bantuan peralatan dan juga pelatihan untuk membuat keripik berbahan sasar kelapa. Pelaku UMKM warga setempat mengaku selama ini usaha rumahan yang mereka lakukan terkendala biaya dan juga peralatan, sehingga bantuan tersebut dirasa sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Usai pemberian bantuan, wanita nelayan melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 mendatang. Para pendukung Anies Baswedan menamakan diri sebagai Posko Rakyat Relawan Anies Baswedan atau Poskora resmi mengukuhkan keberadaannya di Cilegon, Banten untuk mendukung sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Tidak hanya warga sipil, relawan ini juga berisikan anggota partai pendukung yang mencalonkan Anies sebagai calon presiden pilihan untuk berkompetisi di Pilpres nanti. Menurut relawan, sosok Anies Baswedan merupakan orang yang telah berhasil membangun Jakarta sehingga cocok untuk dijadikan sebagai Presiden Indonesia. Mereka juga meyakini Banten akan menjadi lumbung suara bagi cucu pahlawan nasional tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat.
Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Maraknya pengajuan cerai di pengadilan agama di beberapa daerah kian menambah daftar panjang angka perceraian di Indonesia. Melonjaknya angka perceraian ini disebabkan oleh beragam alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga asmara lain karena orang ketiga. Pengadilan Agama Kota Padang mencatat angka perceraian di Padang meningkat hingga 100 pasangan per hari pada Mei 2023. 1 bulan sebelumnya, angka perceraian menginjak angka 60 pasangan per hari. Yang mengejutkan, alasan perceraian yang diajukan tak lain tak bukan karena cinta lama bersemi kembali alias CLBK. Sebagian dari mereka mengaku mengajukan gugatan setelah hadir dalam acara reuni SMA atau kuliah. Kalau sebelumnya rata-rata 60 perkara sebulan, biasanya naik sekitar 20% menjadi 100 perkara. Ya, biasanya reunian, ada reunian SMA, reunian sama-sama kuliah. Jadi kawan lama atau cinta lama bersemi lagi. Nah, itu kira-kira persoalannya, pemicunya itu. Namun, tak hanya karena CLBK, ada juga yang mengajukan perceraian karena masalah ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya di Padang, Sumatera Barat, di Bogor, Jawa Barat, hal serupa juga terjadi. Karena faktor ekonomi, ratusan pasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memutuskan untuk bercerai. Tercatat dalam 10 bulan terakhir, 3.000 pasangan suami istri memilih cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Lantas mengapa kian hari kian tinggi angka perceraian di Indonesia? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.